Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang keluarga, Ustaz. Bagaimana kalau ada istri yang selingkuh dan bertaubat? Apakah harus mengaku kepada suaminya, tapi takut kalau akan membahayakan nyawanya? Karena suaminya mudah ringan tangan, Ustaz. Apakah berdosa sang istri bila tidak mengaku kepada suami tentang kesalahannya tersebut? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya ada seorang istri yang selingkuh kemudian dia bertobat? Ya. Apakah wajib dia mengaku dan membeberkan dosanya ini dan bercerita kepada suaminya? Sebelum kita jawab ini, kita ingin mengingatkan kepada kaum muslimin tentang bahayanya zina. Ya. Dan biasanya perzinahan tersebut ya selalu berawal dari seorang wanita yang dia tersebut ya kebanyakannya ketika dia tidak menjaga batasan-batasannya, tidak menjaga ya cara dia berdandan, ya cara dia tersebut berpakaian tidak syar'i, maka di situ akan timbul perzinahan. Dan ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam?" Ya, dosa apa yang paling besar? Ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau tersebut ya menjadikan tandingan, membuat atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khalaqaka. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Thumma atau summa madza, ya. Kemudian yang kedua, ya, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Dosa besar yang kedua kata Rasulullah dalam hadis ini, ya, engkau membunuh anakmu. Ya, karena engkau khawatir ya tidak bisa memberikannya makan. Ya, nauzubillah. Kemudian yang ketiga, antuzaniya bihalilati jarika. Yang dosa besar yang ketiga adalah ya engkau berzina dengan istri tetangga. Ya, berzina merupakan perbuatan dosa besar, akan tetapi ketika seorang berzina dengan istri tetangganya, itu dosanya lebih besar lagi. Ya. Karena dengan terjadinya perbuatan zina ini akan banyak mafsadah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menutup segala pintu yang dia tersebut bisa menyampaikan seorang kepada perbuatan zina. Allah katakan dalam Al-Qur'an pada ayat yang sering kita dengar, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati zina karena itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang sangat ya jelek sekali. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW ya menyebutkan dalam hadis bahwasanya di antara orang nanti yang tidak akan dihiraukan oleh Allah, orang atau golongan yang nanti tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di antaranya adalah syaikhun zanin. Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak Allah lihat, ya, tidak Allah perhatikan, tidak Allah bantu, tidak Allah berikan kemudahan kepada mereka ya pada hari kiamat. Yang pertama adalah syaikhun zanin, ya, yaitu orang yang sudah berumur, sudah baya, ya, separuh baya, kemudian dia masih tetap berzina, ya, syaikhun zanin. Kemudian yang kedua malikun kadzab, penguasa yang banyak bohongnya, banyak dusta, banyak menipu. Kemudian yang ketiga ailun mustakbir, orang miskin akan tetapi dia sombong. Ini 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang berzina. Maka harus kita hindari karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Salah satu caranya adalah seorang istri hendaklah dia tersebut menjaga batasannya. Ya, ketika bergaul, berinteraksi dengan lawan jenis. Ketika keluar rumah, ya pakailah pakaian syar'i.
Nah, kemudian kasusnya, pertanyaannya, apabila seorang istri tersebut mempunyai masa lalu yang kelam, ya, dia dulu pernah berzina, pernah selingkuh, akan tetapi sekarang sudah tobat, sudah hijrah, haruskah dia tersebut ya menceritakan masalahnya ini kepada suami? Jawabannya tidak. Tidak harus, Tidak harus. ya, karena memang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, kalau kita lihat beberapa sejarahnya, balik kita ke kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang kepadanya Ma'iz ini seorang laki-laki dari Bani Aslam, datang kepada dia, kemudian dia mengaku ya, di hadapan Rasulullah, mengaku kalau dia tersebut telah melakukan perbuatan zina. Dan Rasulullah menolaknya. Rasulullah menyuruhnya pergi. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan kepadanya, abika junun, katanya. Engkau ini gimana? Apakah engkau sudah gila? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga menanya kepada sahabat, ya, apakah si Ma'iz ini, ya, apakah Ma'iz ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kelainan atau ada masalah sehingga dia terjadi perubahan pada pola pikirnya atau pada pemikirannya? Maka sahabat mengatakan tidak. Kemudian dia datang lagi, ditolak lagi oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi, akhirnya Rasulullah SAW juga akhirnya merajamnya. Begitu juga Ghamidiyah, seorang wanita ya dari Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ya, sama, dia mengaku dan ingin diberikan hukuman, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni. Ya, akhirnya pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Dan Rasulullah menyuruh pulang. Akhirnya dia katakan, saya ini sudah hamil Rasulullah. Saya ini sudah hamil, ya. Dan Rasulullah di awalnya tidak, seolah-olah tidak menerima gitu. Ya. Kemudian Rasulullah menyuruh dia sampai dia melahirkan anaknya, kemudian sampai menyusukannya, datang lagi sampai menyusukannya, kemudian datang lagi ketika anak itu datang dengan membawa makanan, ya, dan dia katakan ini anak ini sudah betul-betul sudah bisa makan, bisa makan. Kemudian akhirnya Rasulullah rajam. Kemudian ada juga yang lain, ya, yaitu seorang wanita dari Juhainah yang Rasulullah katakan laqad tabat taubatan law kusiman ala ahli al-Madinati lawasi'anhum. Intinya ya, semua kejadian rajam yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut adalah dengan pengakuan, dan di awalnya ya Rasulullah tidak menginginkan mereka mengaku. Rasulullah Ta'ala ini artinya ya, seorang yang melakukan perbuatan zina tersebut, kalau seandainya ya dia tersebut ingin bertaubat, maka tidak wajib baginya untuk menyampaikan hal tersebut kemudian minta dihukum. Ya, dengan dalil Rasulullah tidak. Pertama, Rasulullah SAW menyuruh si Ma'iz pulang. Begitu juga menyuruh Ghamidiyah pulang. Ya, Rasulullah SAW tidak menyuruhnya. Ya. Kalau seandainya wajib, maka langsung Rasulullah SAW ya akan merajamnya, tetapi tidak diundur-undur oleh Rasulullah SAW. Kemudian apalagi disebutkan dalam keadaan seperti ini, suaminya tersebut adalah orang yang mungkin ya ringan dengan tangan. Artinya dia akan ya mencelakai atau mencederai istrinya ketika mendengar hal ini. Maka ya sebaiknya tidak kita bertaubat, tentunya wajib bertaubat, kemudian kita banyak lakukan amal soleh. Ya, kalaupun kita sampaikan, tentunya di tempat kita ini juga tidak bisa ditegakkan hukum seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan semoga kita selalu diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala.